Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi pada renungan sebutir debu. Kali ini akan saya bahas mengenai sombong. Sombong macam-macam. Ada yang melihat orang yang pamer kekayaan itu sombong. Ada yang melihat orang kalau lihat orang miskin melengos, itu sombong. Ada yang pura-pura rendah hati tapi sebenarnya dia mau pamer kekayaan, undang orang ke rumahnya, sebenarnya bukan ramah tapi ingin pamer. Ada juga yang seperti itu. Tetapi yang saat ini ingin saya bahas adalah apa sih yang namanya sombong rohani. Kalau orang sudah rohani, mestinya kan rendah hati. Mestinya dia tidak sombong. Orang yang rohani dikuasai oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Harusnya rendah hati, panjang sabar, ya, mengasihi sesama. Tapi sepertinya kelihatannya rohani, dia berdoa, dia baca Alkitab, kalau ngomong puji Tuhan, dikit-dikit puji Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar dia itu rendah hati atau dia sombong? Saya ambil contoh orang Farisi ahli Taurat, itu terkenal rajin baca firman, rajin berdoa, rajin berpuasa. Tapi masa orang seperti itu dibilang sombong, dibilang munafik oleh Tuhan Yesus? Kenapa? Karena orang seperti itu dia rajin membaca firman tapi tidak mengenal si empunya firman. Dia rajin beribadah tapi dia tidak mengenal si empunya firman. Kenapa saya katakan tidak mengenal? Karena dia kalau berdoa, dia lipat tangan, dia kayak orang suci, dia berdoanya supaya dilihat orang, dia berdoa di pinggir jalan yang orang ramai, dia berdoa. Tapi ada seorang pemungut cukai di bait Allah, dia berdoa, dia nangis, dia bertelut, dia pukul dadanya. Tuhan ampuni saya orang jahat, saya orang berdosa, ampuni saya begini, saya begitu, Tuhan tolong selamatkan saya, ampuni saya. Tapi orang Farisi itu atau ahli Taurat itu bilang, puji Tuhan, saya tidak seperti orang itu, Tuhan. Saya tidak jahat seperti orang itu. Saya tidak suka makan duit orang. Saya tidak suka menipu. Saya selalu sembahyang. Saya selalu puasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya bahkan sudah menghafal semua ayat-ayat firman Tuhan. Dari kata-katanya kita lihat ada kesombongan. Tapi sepertinya dia rohani. Kan lucu. Sepertinya dekat dengan Tuhan, tapi dia tidak sama seperti sifat Tuhan. Tidak sama artinya kalau Tuhan berbuat baik, Tuhan rendah hati, Tuhan mengasihi, Tuhan mempersatukan, Tuhan Raja Damai, dia enggak.
Dia membaca firman, mempelajari, berdoa, tapi dia meninggikan diri, memperlihatkan diri bahwa dirinya disembah, maunya disembah oleh manusia. Waktu dia berdoa, dia mau kasih lihat bahwa dia orang yang patuh, yang beribadah kepada Tuhan. Tapi sifatnya tidak seperti Tuhan. Dia menyombongkan dirinya. Demikian juga dalam beberapa aliran agama Kristen. Ada yang bisa berbahasa roh. Nah, berbahasa roh di Alkitab bilang untuk berbicara dengan Tuhan dan meneguhkan iman yang berdoa. Makanya Rasul Paulus bilang kalau berbahasa roh harus ada translator, ada penterjemahnya, atau ada orang yang mengerti, yang bisa menerjemahkan atau bisa menerjemahkan sendiri. Kalau bukan, mungkin bukan dari Tuhan, karena malaikat atau setan atau jin juga bahasanya bahasa roh, bukan bahasa manusia kan. Nah, kita lihat dari buahnya. Apakah orang yang mengatakan dia suci itu benar-benar suci atau tidak? Kalau dia berdoa setiap hari, dia baca firman tiap hari, dia memuji Tuhan tiap hari, dia ngomong soal Tuhan tiap hari, tapi buahnya membenci, sombong, menghakimi, memecah belah orang, mengadu domba, memfitnah, menjelek-jelekan orang, menghakimi. Buahnya bukan buah roh. Karena buah roh kasih, damai sejahtera, mengasihi, mempersatukan, dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti dengan renungan pendek ini, dan Bapak Ibu bisa menilai apakah seseorang itu hidup dalam roh atau tidak, atau seseorang ini sombong rohani atau dia rohani beneran. Ya, sombong rohani atau rohani beneran. Sampai di sini ibu-ibu, bapak-bapak, teman sekalian, nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Dan jangan lupa klik dan subscribe dan share kemanapun teman-teman Bapak Ibu, supaya makin banyak, makin hari makin banyak orang mengerti firman Tuhan dengan benar, mengerti kekristenan dengan benar, dan melihat tanda-tanda yang benar. Sampai jumpa di episode berikutnya.